Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adam Noval Darmawan dengan NIM 23308111115 dari program administrasi bisnis. Membuat saya video ini untuk menjalankan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema keikutsertaan pemuda dalam pemilu 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam pemilu 2024, para pemuda memiliki peran dalam keikutsertaan pemilihan umum di tahun ini. Dalam dinamika demokrasi, pemilihan umum menjadi fondasi yang kokoh bagi bangsa dan negara. Namun dalam proses pemilihan umum inilah pemuda memiliki peran penting dalam membentuk era masa depan bangsa dan negara. Dalam hal ini, pemuda menjadi tonggak penting dalam dinamika demokrasi yang memegang peranan dalam sentral menentukan masa depan bangsa dan negara. Pemilu 2024 kemarin, para pemuda harus memiliki pemahaman dalam proses politik. KPU mencatat bahwa pemilih muda menyumbang suara hingga 60% dari total pemilih, menggaris bawahi urgensi edukasi politik bagi generasi ini. Tentu, jika kesadaran politik yang rendah di kalangan pemuda dapat menimbulkan banyak misresepsi. Dalam satu hal, salah satunya adalah anggapan bahwa mereka tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan alamat KTP. Hal ini yang menyebabkan para pemuda tidak bisa menggunakan hak suara mereka. Akan tetapi, hal ini bisa dilakukan dengan proses pemindahan hak pilih dengan cara membawa dokumen pendukung yang sesuai dengan alasan pemindahan hak suara tersebut. Dalam harapan pemilu di tahun 2024 ini, pemuda harus lebih aktif dalam menggunakan hak suara mereka sebagai bentuk tanggung jawab mereka yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Partisipasi pemuda menjadi pemilih muda memiliki dampak besar. Mengapa demikian? Karena dalam hasil pemilu ini menjadikan cerminan bagi kemajuan bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan, baik dari sisi pemilihan eksekutif maupun legislatif. Tujuan pemilu secara esensial adalah untuk menyaring calon pemimpin yang mendapatkan dukungan rakyat dan membentuk pemerintahan yang demokratis, yang dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pengambilan keputusan ini, pemilih muda harus bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh retorika manis atau politik uang. Sebagaimana yang kita tahu, banyak sekali para politikus yang menggunakan uang mereka untuk menyogok rakyat agar bisa dipilih oleh rakyat. Dalam menentukan pilihan terbaik ini tentunya akan melibatkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang yang harus dipikirkan secara matang-matang. Menurut Rashid, pemuda memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Ia menggarisbawahi bagaimana sejarah mencatat peran kunci yang dimainkan oleh generasi muda dalam perjalanan politik Indonesia melalui era pra-kemerdekaan hingga kini. Diskusi yang berlangsung antar kader Hima dan Himi Persis Cimahi dengan Rashid memperlihatkan betapa interaktifnya suasana di mana argumen kritis dan pertanyaan-pertanyaan tajam dari para pemuda menghidupkan diskursus politik tersebut. Dalam hal ini menyadari kepentingannya
peran pemilih muda dalam proses politik, Rashid menyatakan bahwa apabila generasi ini benar-benar apatis, acara-acara politik seperti seminar ini mungkin tidak akan terlaksana. Pemilu 2024 menjadi titik sentral bagi kesadaran politik dan partisipasi aktif pemuda dalam membangun masa depan Indonesia. Tantangan yang dihadapi bukan hanya soal memilih wakil, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang kritis, terinformasi, dan bertanggung jawab. Momentum pemilu seharusnya menjadi pendorong bagi para pemuda untuk terlibat lebih dalam berbagai aspek kehidupan politik. Harapan para pemuda bukan hanya pada hasil akhir suatu pemilihan, tetapi ada pada proses pendewasaan para pemuda dalam bidang politik yang mampu melahirkan kewarganegaraan yang peduli, terlibat, dan mengambil peran aktif dalam menjaga kesejahteraan bersama. Dengan melihat kembali sejarah peran pemuda dalam dinamika politik Indonesia, kita dapat menemukan inspirasi besar untuk terus bergerak maju. Generasi muda memiliki kekuatan besar untuk mengubah arah dan menentukan masa depan bangsa ini. Keterlibatan para pemuda dalam proses politik tidak hanya dilihat dari suara yang diambil di TPS, tetapi juga dari kontribusi nyatanya mereka dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara menjadi salah satu poin penting untuk menuju Indonesia Emas tahun 2000. Peran generasi muda dalam menciptakan sebuah sistem yang baik dan ideal bagi sebuah negara menjadi sangat krusial. Mengingat derasnya arus disrupsi yang saat ini sedang berlangsung dan akan terus berlangsung hingga ke tahun-tahun yang akan datang, diperlukan aktor-aktor yang mampu adaptif dengan zaman. Tentunya negara bisa saja tergoyahkan dan bahkan tertinggal dari negara lain oleh karena pesatnya arus disrupsi ini. Generasi muda dianggap sebagai generasi yang siap dan adaptif dalam menghadapi situasi ini, sehingga peran krusial dari anak muda ini sudah semestinya diperlihatkan dengan baik dan diakomodasikan guna menciptakan negara yang siap akan perkembangan zaman. Nah, bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Dalam langkah ini yang harus kita lakukan ialah menciptakan partisipasi politik yang tinggi bagi para generasi muda. Langkah yang harus ditempuh selanjutnya ialah dengan mendelegasikan diri untuk berkiprah dalam sebuah sistem, yakni dengan hadir sebagai representasi yang membawa kepentingan anak muda yang lebih terbaharukan di parlemen. Tentunya hal ini tidak serta-merta menjadi mudah karena kita dapat memahami bahwa tidak semua anak muda akan berani berkiprah di parlemen. Ada banyak faktor-faktor lain yang bisa menjadi penghambat jalan anak muda untuk duduk di kursi parlemen. Tentunya hal ini tidak semestinya menjadi hal yang dibiarkan saja, tetapi juga harus diakomodasi dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini ialah semua aktor yang berperan, baik itu anak mudanya itu sendiri, partai politik, dan juga pemangku sistem kebijakan yang dapat memberikan akses dan ruang bagi generasi muda dalam berpartisipasi dalam politik, khususnya dalam menghadapi pemilu yang tentu pemuda memang harus dan wajib terlibat dalam mendorong peningkatan kualitas kesadaran, terutama dalam pemilu 2024 ini. Namun dalam hal ini mereka harus diberikan pendidikan politik. Tapi dalam pendidikan politik ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih lagi sebagian rakyat berpendapat bahwa politik adalah ideologi, politik adalah keyakinan,
dan politik adalah pilihan hidup yang rasional. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan, khususnya bagi para pemuda. Di antaranya afiliasi politik orang tua, figur tokoh, dan identifikasi politik yang ada di lingkungan sekitar. Setidaknya para pemuda harus menemukan dua hal yang dibutuhkan terkait pemilu yang ternyata adalah hal mendasar tapi kerap luput dari perhatian. Yang pertama ada informasi kandidat. Dari setiap angket yang kami sebar, mayoritas pemilih muda mengaku bahwa mereka memerlukan informasi terkait rekam jejak para kandidat. Banyak dari mereka yang ketika menceritakan pengalaman saat mencoblos mengatakan bahwa mereka mendapat informasi terkait para kandidat dan detail mereka dapatkannya hanya seputar wajah dan bendera partainya. Ini sebagian besar memang berlaku pada caleg. Para pemilih muda itu masih kesulitan memperoleh informasi rekam jejak yang lebih detail tentang para calon presiden dan wakil presiden, serta program dan misi para caleg. Oleh karena itu, dalam pemilu 2024, KPU dan para caleg perlu menyediakan ruang untuk sosialisasi informasi rekam jejak, visi, misi, program, parpol, beserta para kandidatnya. Mereka juga perlu memastikan media penyampaiannya sesuai dengan kriteria pemilih muda, misalnya melalui media sosial dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kapan dan di mana harus mencoblos. Selain informasi tentang kandidat, informasi yang juga paling banyak dicari oleh pemilih muda adalah tentang waktu penyelenggaraan pemilu untuk sendiri. Hingga kini masih banyak yang belum tahu kapan, tepatnya hari apa, tanggal berapa pemungutan suara dilakukan, di mana mereka bisa mencoblos. Bahkan banyak pemilih pemula yang masih bertanya bagaimana cara memilih ketika sudah berada di balik suara nanti. Banyak pula dari mereka yang belum tahu apakah mereka terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Itu semua sebenarnya adalah hal-hal teknis yang sangat mendasar yang seharusnya sudah diketahui oleh para pemilih. Artinya penyelenggara pemilu belum maksimal dalam melakukan sosialisasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.